Hai guys, kali ini aku mau ngebahas tentang overthinking. Nah, belakangan tuh banyak banget yang overthinking karena masalah pandemik ini. Kali ini aku mau bahas, aku berharap bisa menguatkan kalian. Sebelum aku lanjutin, jangan lupa di subscribe. Nah, kemarin Tuhan ingetin aku waktu aku lagi denger lagu ini. Terkadang tuh Tuhan tuh izinin kita masalah terjadi dalam kehidupan kita gitu. Kenapa begitu? Karena Tuhan tuh mau kita berjalan, berani melangkah berjalan di atas air. Bukan berarti kita nekat ya jalan di atas air, itu enggak. Tapi itu sebenarnya kata kiasan, tapi yang dimaksud adalah kita tuh berani untuk melangkah dengan iman. Kadang tuh seperti seakan-akan Tuhan tuh ngediemin gitu, kayak kok seakan-akan tuh doa gue nggak dijawab gitu sama Tuhan. Tapi sebenarnya Tuhan dengar, tapi yang Tuhan mau adalah kita tuh berani melangkah dengan iman. Oke, kita baca di Hakim-Hakim. Ini kisah Gideon, seseorang yang penakut, overthinking, parnoan. Oke. Nah, jadi tuh ceritanya si orang Israel ini nih udah jahat di mata Tuhan. Pada saat itu akhirnya Tuhan kirim orang Midian. Nah, di tengah-tengah situ Tuhan memakai Gideon. Gideon ini seorang yang overthinking. Nah, buat kalian yang overthinking nih, ayo dengerin. Jadi di Hakim-Hakim 6 ayat 11 sampai, ya aku bacain dulu ya satu ya. Hakim-Hakim 6 ayat 11. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer. Itu sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat-tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Kemudian ayat 12, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Oke, Tuhan udah ngomong nih ke Gideon, lo itu orang yang pahlawan yang gagah berani. Nah, kemudian di ayat 13, jawab Gideon kepadanya, ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Nah, si Gideon kan overthinking kan. Jadi berdasarkan apa yang ada di dalam pengalamannya dia. Dia mengklaim-klaim sendiri dirinya dia dengan pengalamannya dia, bukan apa kata Tuhan. Padahal Tuhan bilang lo gagah berani. Padahal dia bilang, Tuhan kok kayak gini, kenyataannya kok kayak gini. Kan berarti dia berdasarkan apa yang ada di pengalamannya dia. Nah, terus di ayat 14 Tuhan ngomong lagi ke dia. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tuhan udah yakinin nih ke Gideon. Oke. Terus ke-15. Tetapi jawabnya kepadanya, ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Gak pede loh si Gideon. Padahal Tuhan udah ngomong dan menyuruh dia. Si Gideon itu mengklaim-klaim dirinya sendiri penakut, pengecut, parnoan, segala macam, gak pedean, ya kan Tuhan udah ngomong gitu loh. Oke, terus yang ayat ke-16, berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Gila, sabar banget gak sih Tuhan dijelasin lagi loh. Aduh, kalau aku sih udah gemes banget ya, udah dijelasin gitu loh. Ayat 17, maka jawabnya kepadanya, jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda. Saking gak pedenya dia minta tanda gitu sama Tuhan, saking gak yakinnya gitu. Terlalu overthinking, terlalu mengandalkan pengalamannya dia, terlalu mengandalkan apa yang ada di depan matanya dia. Oke, bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Kemudian ayat 18, janganlah kiranya pergi dari sini sampai aku datang kepadamu, membawa persembahanku, meletakkan di hadapanmu, firman-Nya, aku akan tinggal sampai engkau kembali. Kemudian ayat 20, berfirmanlah malaikat Allah kepadanya, ambillah daging dan roti yang tidak beragi itu, letakkanlah ke atas batu ini, dan curahkan kuahnya. Maka diperbuatnya demikian.
Ayat 21, dan malaikat Tuhan mengulurkan tongkat yang ada di tangannya, dengan ujungnya disinggungnya daging dan roti itu, maka timbullah api dari batu itu dan memakan habis daging dan roti itu, kemudian hilanglah malaikat Tuhan dari pandangannya. Nah, udah dikasih tanda kan, udah di-proof kan di ayat 21 kan. Oke, kemudian di ayat 22, maka tahulah Gideon bahwa itulah malaikat Tuhan, lalu katanya, celakalah aku, Tuhanku Allah, sebab memang telah kulihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka. Aduh Gideon, ini di ayat 22 udah dikasih tanda dong. Akhirnya di ayat 21 udah dikasih tanda, di ayat 22 malah dia bilang celakalah Tuhan, aku udah amprokan nih sama malaikat. Ya, dia parno lagi. Seperti kita gitu. Kita tuh ada beberapa orang yang beranggapan kalau deket sama Tuhan itu tuh bermasalah terus gitu. Itu nggak bermasalah gitu. Kayak maksudnya tuh memikul salib lah ya gak. Itu nggak bermasalah. Itu Tuhan itu melindungi kita daripada yang buruk. Tuhan itu tuh melindungi kita dari kejahatan segala macam. Jadinya seperti itu. Pasti dilindungin sama Tuhan. Kalau Tuhan ngizinin masalah terjadi, kita kenal pribadi Tuhan itu bukan yang bermasalah, tapi membuat kita jadi senang, menjadi kita lebih happy. Oke, akhirnya dijelasin di ayat 23. Tapi berfirmanlah Tuhan kepadanya, selamatlah engkau, jangan takut, engkau tidak akan mati, ya kan. Kalau dekat sama Tuhan tuh kita tuh selamat dan aman, gak bakal kenapa-napa gitu. Nah akhirnya tuh Gideon akhirnya mulai beraniin diri untuk berperang melawan orang Midian itu. Tapi di tengah jalan dia ragu lagi, overthinking lagi. Oke, di ayat 36 dia minta tanda lagi sama Tuhan. Kemudian berkatalah Gideon kepada Allah, jika engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraku seperti yang kau firmankan itu, maka aku membentangkan guntingan bulu domba di tempat pengirikan. Apabila hanya di atas guntingan bulu itu ada embun, tapi seluruh tanah di situ tinggal kering, maka tahulah aku bahwa engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaranku seperti yang kau firmankan. Oke, di ayat 38 di-proof lagi sama Tuhan tandanya. Dan demikianlah terjadi. Sebab keesokan harinya pagi-pagi ia bangun, dipulasnya guntingan bulu itu dan diperasnya air embun dari guntingan bulu itu secawan penuh air. Oke. Udah dikasih tanda. Dia 39, dia minta lagi tanda. Aduh, ayat 39, lalu berkatalah Gideon kepada Allah, janganlah kiranya murkamu bangkit terhadap aku apabila aku berkata lagi, sekali ini saja. Biarkanlah aku satu kali lagi saja mengambil percobaan dengan guntingan bulu itu. Sekiranya yang kering hanya guntingan bulu itu, dan di atas seluruh tanah itu ada embun. Ayat 40 di-proof lagi sama Tuhan ya. Dan demikian diperbuat Allah pada malam itu. Sebab hanya guntingan bulu itu yang kering dan di atas seluruh tanah itu ada embun. Oke teman-teman, ini tuh PR banget sih emang si Gideon ini. Aduh, udah dibilangin berkali-kali sama Tuhan. Dia tuh udah amprokan gitu lah ya, pada saat itu kan bisa ketemuan langsung gitu sama malaikat Tuhan, masih aja gitu gak percaya. Ya gitu juga dengan kita gitu, kita tuh udah dikasih konfirmasi sama Tuhan lewat firman-Nya di Alkitab, lewat khotbah-khotbah, terus lewat renungan harian yang kita baca, masih aja kita tuh gak percaya sama Tuhan. Yaitu kayak kita sih, masih aja memikirkan apa yang ada di depan mata kita, keadaan depan mata kita kayak pandemik gitu. Aduh depan mata kayak gini nih, banyak yang kayak gini kayak gitu nih, ya kan. Terus juga ingat tentang masa lalu kita gitu, ya kan. Padahal Tuhan itu udah bilang di firman-Nya, di khotbah segala macam renungan harian, Tuhan udah ngomong loh. Kenapa kita masih parno, overthinking kayak Gideon? Nah teman-teman, kita yuk jangan kayak Gideon. Kita harus percaya penuh sama Tuhan Yesus, yakin kalau Tuhan Yesus pegang kendali akan kehidupan kita, pegang kendali dengan masa depan kita. Kan dia mulai perang-perang lagi tuh melawan Midian, ya kan. Nah di ayat Hakim-Hakim 7 ayat 9. Oke, aku bacain lagi. Pada malam itu berfirmanlah Tuhan kepadanya, bangunlah, turunlah menyerbu perkemahan itu, sebab telah kuserahkan itu ke dalam tanganmu. Ayat 10, tetapi jika engkau takut untuk turun menyerbu, turunlah bersama dengan pura bujangmu dan ke perkemahan itu. Oke. Tuhan itu tuh ngerti banget keadaannya Gideon itu penakut. Jadi di ayat 10 Tuhan menyuruh kalau kamu takut turunnya sama pura bujangmu. Oke. Nah gitu juga sama kita.
Tuhan tuh tahu bentuk kelemahan kita tuh apa aja gitu. Tuhan tahu. Tuhan tuh pasti punya plan B sama kelemahannya kita apa yang kita takutin tuh Tuhan tuh pasti bakalan protect kita gitu. Jadi nggak perlu takut selama ada Tuhan Yesus bersama kita. Itu Tuhan tuh pasti lindungin. Gideon aja Tuhan bisa protect, bisa lindungin. Apalagi kita juga sama kan, Tuhannya Gideon sama Tuhannya kita.